Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha Al-Mujalladul Tsani. Kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Ini adalah pertemuan kita yang kelima dalam membahas kitab ini. Kita melanjutkan pembahasan pada tamrin yang ke-6, tepatnya di halaman ke-8 ya, di buku sesuai panduan PDF. Di halaman ke-8 itu kita masuk kemarin telah membahas terkait dengan memasukkan inna pada contoh-contoh yang beliau berikan. Kata beliau di soal adkhil inna alal jumalil atiyati wadbit awakhiral kalimat. Masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat yang berikut ini yang akan datang. Wadbit, dan tetapkanlah awakhiral kalimat, harakat akhir kata. Kemarin sudah berlalu soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1 jawabannya apa? Ad-darsu sa'bun. Ini masih ada di papan tulisnya di belakang sini. Ad-darsu sa'bun menjadi apa? Innad darsa sa'bun. Ad-darsu sa'bun menjadi innad darsa sa'bun. Apa dari segi perbedaan artinya? Kalau ada inna, dia lebih menguatkan sesuatu. Dia lebih menguatkan sesuatu. Kalau ada inna. Kemudian, Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an adalah apa? Kitabnya Allah. Masukkan inna. Jadi, di sini, in nomor 2 ini ya. Afwan, nomor 2 ya, as-sayyaratu jamilatu. Mobil itu adalah jamilatu. Indah, cantik. Masukkan inna menjadi innas sayyarata jamilat. Yang ketiga, Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an itu adalah apa? Kitabnya Allah. Nanti masuk inna menjadi ini nomor 3 ya. Innal Qur'ana kitabullah. Al-Qur'ana sebagai isim inna, kitabu sebagai khabar inna. Yang keempat, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Masukkan inna menjadi inna Muhammadan, ya, inna Muhammadan Rasulullah. Yang kelima, Aminatu talibat. Si Aminah adalah seorang pelajar. Masukkan inna menjadi inna Aminata talibat. Baik, ini sampai sini ya, kemarin selesai 5. Kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya yang ke-6, yaitu as-sadis, al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Artinya apa ini? Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Saya perhatikan, masukkan inna di situ menjadi innal lughatal arabiyyata sahlatun. Kalau al-arabiyyah itu harakatnya ikut aja dia sama al-lughah. Dia ngikut kepada al-lughah. Sebagaimana al-lughatul arabiyyatu, maka ketika kemasukan inna, innal lughatal arabiyyat. Baik, berarti nomor 6 di sini ya.
Baik ini ya. Innal lughatal arabiyyata sahlatu. Ini dia al-arabiyyah sebagai apa? Apanya si inna? Isim inna. Kemudian al-lughah innal lughata, ini isimnya inna al-lughah. Al-arabiyyata ngikut bahasa Arab. Arabnya ini ngikut kepada al-lughah. Adapun khobarnya ini, coba dari segi arti kan khobar itu kan memberitakan sesungguhnya bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Dia mudah. Ah, jadi khobarnya ini, jangan dikira ini. Karena dari segi arti juga nggak cocok kalau jadi khobar. Khobar itu kan dia menyempurnakan makna mubtada. Hanya saja di sini karena al-lughah menjadi isimnya si inna, maka khobarnya adalah sahlatu. Cocok ya? Begitu ya? Jadi al-arabiyatah itu kenapa bukan dia khobarnya Ustaz? Nggak cocok dia jadi khobar. Sesungguhnya bahasa Arab. Kan masih nanggung. Kenapa bahasa Arab? Ya kan? Yang menyempurnakan makna bahasa Arab itu ternyata, oh bahasa Arab itu khobarnya adalah sahlatun, mudah. Jadi khobarnya begitu. Jadi khobar innanya itu adalah sahlatun. Menunjukkan juga kepada kita, tidak selamanya setelah inna itu isim inna langsung khobar. Belum tentu. Kadang juga tidak seperti itu. Paham ya? Yang intinya khobar itu adalah kalimat yang dia datang dan nyambung memang menyempurnakan makna dari mubtada tadi. Paham ya? Seperti itu. Baik, yang ketujuh. As-sadis. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Hadhihi as-sa'atu dibaca hadhis sa'atu ghaliyatun. Apa artinya ini? Jam ini. Ya, ini sudah saya jelaskan juga pembahasan tentang ini ya. Berkali-kali di Durus Logo Jilid 1. Kalau ada kata tunjuk atau dalam bahasa Arab namanya isim isyarah, sebuah kata tunjuk, apakah kata tunjuk untuk dekat seperti ini atau kata tunjuk jauh seperti itu, maka ketika setelah isim isyarah atau kata tunjuk itu isim yang beralif lam, ketika diterjemahkan isim beralif lam itu lebih dahuluan untuk diterjemahkan dia. Berarti pada contoh misalnya hadhihi sa'atu qaliyatun, kita terjemahkan yang pakai alif lam dulu. As-sa'atunya dulu. Jam itu atau jam ini, hadhihinya ini, jam ini ghaliyatun. Ghaliyatun itu adalah mahal. Masukkan inna menjadi seperti ini. Dimasukkan inna, dia menjadi seperti ini, agak berbeda sedikit ya. Nomor 7. Inna hadhihi sa'atu atau inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Nah, begini ya. Saya perhatikan di sini. Inna ini kan tugasnya menasab isim, menasab mubtada yang asalnya rofa menjadi isimnya. Jadi itu tugasnya inna, dan tugasnya inna lagi berikutnya merofa khobar menjadi khobar inna. Mana isimnya inna di sini? Isimnya inna adalah hadhihi. Isimnya inna adalah hadhihi. Loh, kenapa nggak jadi hadhiha? Hadhihi ini isim mabni. Jadi kita kalau mau katakan ya, hadhihi itu adalah ismun isyaratun isyaratun. Isim isyarat itu apa artinya? Kata tunjuk. Kata sudah. Isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian dia mabniyun. Jadi isim isyarah itu mabni. Mabni itu apa? Tidak berubah-berubah. Tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Bentuknya tetap seperti ini. Kemasukan apapun dia tetap bentuknya seperti ini. Jadi dia mabniun. Ya. Tetapi kita melihat keadaan kondisinya. Kondisinya ini
Kalau dilihat dia mabni, tapi kondisinya itu dia dalam keadaan dia itu mansub karena adanya inna. Maka kita katakan dia ismun isyaratun mabniyun ala ini hadihi alal kasri. Mabniun alal kasri. Saya ulangi ya supaya lebih mudah. Hadhihi adalah ismun isyaratun mabniyun mabniyun alal kasri, koma fi mahalli nasbin sebagai apa? Isim. Begini dia ya. Hadhihi itu adalah ismun isyaratun. Isim isyarat. Dia kan kata tunjuk. Kata tunjuk itu isim isyarat dalam bahasa Arab namanya. Mabniun. Mabni artinya apa? Tidak berubah-berubah dia. Tetap begini, nggak boleh misalnya kita katakan inna hadiha atau inna hadihu, nggak boleh. Dia tetap inna hadihi. Ya, dia mabni. Penulisannya mabni alal kasri. Dia mabni di atas kasrah. Hadihi. Tetap selama-lamanya hadihi. Tetap selama-lamanya kasrah. Sudah? Kemudian, kita kan mau mengatakan kondisi dia ini mansub. Penulisannya tetap seperti ini, mabni di atas kasrah. Tapi kondisi dia ini, kan dia mansub. Nasob. Karena kemasukan inna. Maka kita katakan fi mahalli nasbin. Dia itu pada posisi nasob. Nah, mahal artinya posisi. Pada posisi nasob. Sebagai apa? Isim inna. Paham ya? Sekali lagi. Hadihi isim isyarat, kata tunjuk. Kemudian dia mabni di atas kasroh. Hadihi. Mabni di atas kasroh. Mana kasrohnya? Hi. Mabni itu artinya tidak berubah-berubah. Dia tetap seperti itu. Kemudian kondisinya, karena ada inna sebelumnya, kondisi kalimat ini fi mahalli nasbin. Pada posisi nasab sebagai ismu inna. Sebagai apa? Isimnya inna. Nah, ini khusus untuk si hadihi. Karena ini hadihi ini memang dia agak beda sedikit kondisinya dengan pembahasan yang lain. Baik, itu untuk apa namanya? Untuk hadihi. Paham ya? Paham di sini? Jadi fi mahalli artinya apa? Pada posisi. Ini kan inna. Setelah inna kan posisinya harus mansub kan, harus nasab. Hanya saja karena nggak memungkinkan untuk kita rubah hadihi jadi hadiha, maka kita pakaikan fi mahalli nasbin saja. Jadi secara penulisan dia tetap seperti ini, tapi kondisinya yang berubah menjadi nasab. Jadi kalau dikatakan, loh ini hadihi jar ya, mana huruf jarnya? Dia bukan jar. Posisinya adalah nasab. Tapi karena dia isim yang mabni, nggak mungkin dirubah menjadi hadiha, maka menjadilah seperti ini. Tapi nanti ketika dijabarkan baru kelihatan. Ketika dijabarkan seperti ini, oh ternyata fi mahalli nasbin, dia sebagai isim isyarat. Begitu ya. Apanya? Ya, sekarang perhatikan. As-sa'ata. Ini kan kita baru bahas inna hadihi. Berarti isimnya adalah hadihi. Sudah? Kemudian, as-sa'ata itu sebagai apa? As-sa'ata itu dalam bahasa Arab namanya badal. Badal itu artinya mengikut. Dia mengikuti kemana? Mengikuti si hadihi. Sudah? Karena si hadihi mahalnya atau keadaan posisinya dia mansub, maka as-sa'ata mengikut.
As-sa'ata mengikut di situ, ya, mengikut untuk isim isyarah. Mengikut untuk isim isyarah. Jadi jelas kalau as-sa'ata kan dia isim yang bisa berubah-ubah, bisa as-sa'ata, bisa as-sa'atu, bisa as-sa'ati. Maka kita katakan as-sa'ata ini kenapa baris atas? Kenapa dia mansub juga? Dia badal. Apa itu badal? Badal itu mengikuti isim isyarah sebelumnya. Loh, isim isyarah sebelumnya kan baris bawah. Baris bawah penulisannya. Tapi posisi kedudukan dia itu sebenarnya mansub karena ada inna. Sudah bisa antum jelaskan ya? Berarti isim innanya hadihi, tapi karena dia adalah isim mabni, yang mabni di atas kasrah, tapi pada posisi nasab sebagai isim inna. Adapun as-sa'ata itu adalah badal. Bagaimana tulisannya badal? Begini. Badalun. Badal. Badal itu artinya apa? Mengikut. Mengikut. Ya, di sini ya. Mengikut. Mengikuti. Siapa yang dia ikuti? Yang sebelumnya. Paham ya? Seperti itu. Terus khobarnya inna mana? Ghaliyatun. Ya, ghaliyatun. Ya, ini khobarnya inna ini, ghaliyatun. Ini ya, kita lingkari. Itu khobarnya inna. Sekarang perhatikan. Kenapa dia khobarnya inna? Dari segi arti coba lihat. Jam ini sesungguhnya jam ini, kenapa jam ini? Mahal. Oh, ternyata berita tentang jam itu jamnya mahal. Cocok dia jadi khobar? Cocok. Selesai. Maka khobarnya inna itu harus marfu. Makanya ghaliyatun. Sudah? Baik. Berikutnya, kita masuk di soal yang ke-8. Ya, soal yang ke-8. Bilalun ghaniyun. Bilalun ghaniyun. Apa artinya Bilalun ghaniyun? Bilal adalah orang yang kaya. Si Bilal adalah orang yang kaya. Masukkan inna. Menjadi inna Bilalan ghaniyun. Ini saya hapus dulu nomor 1, 2, 3-nya untuk bisa kita catat nomor yang ke-8. Menjadi inna Bilalun menjadi Bilalan. Inna Bilalan ghani. Apa artinya ghaniyun? Kaya. Inna Bilalan ghaniyun. Inna tugasnya menasab isim. Ini dia isimnya, Bilalan. Ini ya, menjadi Bilalan. Sudah? Kemudian merafa khabar, ghaniyun. Berarti isimnya inna mana? Bilalan. Terus khabarnya inna ghaniyun. Sudah? Paham ya? Berikutnya, yang ke-9. Al-mudiru fil fasli. Nomor 9. Al-mudiru fil fasli. Coba Akhnawir, masukkan inna. Innal mudira fil fasli. Ya. Al-mudiru fil fasli artinya kepala sekolah itu di dalam kelas. Masukkan inna. Jadi inna innal mudira fi fil fasli. Sekarang perhatikan. Innal mudira fil fasli. Mana isimnya inna di sini? Mudir. Makanya dia mansub. Barisnya baris fathah. Sesungguhnya mudir kan? Fil fasli. Fi huruf jar. Setelahnya isim majrur. Sudah? Setelahnya isim majrur. Makanya di sini fil fasli. Terus khobarnya mana? Khobarnya itu fil fasli. Coba lihat dari segi arti. Sesungguhnya kepala sekolah itu. Kenapa dia? Apa berita tentang dia? Oh, ternyata dia di dalam kelas. Sekarang yang perlu kita pahami di sini, tidak selamanya khobar itu muncul langsung. Langsung nampak harokat
marfu atau harakat dhammahnya. Keadaan marfu'nya itu nggak langsung nampak kadang. Seperti ini, fil fasli. Ini kalau dari segi pemahaman kita, dia khobar. Karena dia memberitakan tentang keadaan si mudir. Tapi karena tidak memungkinkan kalau kita jadikan dia misalnya fil faslu. Kan nggak mungkin fil faslu. Fi itu huruf jar, tetap dia beramal menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Maka kita pakai teknik seperti ini tadi, hazihi. Karena memang dia tidak bisa berubah, maka kita pakai mahalnya. Maka kita katakan fil fasli, ya, dia adalah jar dan majrur. Al-jaru al-jaru wal majrur, ya kan? Al-jar al-jarru al-jarru wal majruru maksudnya fi dan al-fasli, jar dan majrur ini kan jar, ini majrur. Jar dan majrur fi mahalli fi mahalli apa? Kan dia khobar. Khobar itu apa kedudukannya? Mahalli rafa', fi mahalli raf'in. Fi mahalli fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in sebagai apa? Khobar, khobaru, khobaru inna. Bisa dipahami nih ya, kayak begini. Karena nggak memungkinkan kalau kita bikin dia menjadi marfu sebagaimana ghaniyun. Ghaniyun ini isim yang bisa langsung marfu. Tapi ini kan bentuknya khobarnya jar majrur. Nggak bisa kita jadikan fil faslu. Maka kalau begitu tidak bisa, kondisinya aja lah. Kondisinya itu namanya dalam bahasa Arab mahal. Makanya kita katakan jar dan majrur fi mahalli raf'in. Ini semua ini. Ini semua fil fasli fi mahalli raf'in. Pada posisi atau dalam keadaan rafa'. Kenapa rafa'? Sebagai khobaru inna. Khobarnya si inna. Sudah berlalu juga dalam pembahasan mubtada khobar, bahwasanya terkadang khobar itu ada khobar yang mufrad, khobar yang langsung. Misalnya, al-ustadu qaimun. Ustadz itu berdiri. Itu khobar langsung. Tapi ada juga khobar yang berupa jar majrur. Seperti misalnya, al-ustadu fil fasli. Ustadz di dalam kelas. Al-ustadu mubtada fil fasli khobar. Seperti ini. Al-mudi asalnya sebelum masuk inna. Al-mudiru fil fasli. Kepala sekolah itu di dalam kelas. Mana mubtada? Al-mudiru. Kepala sekolah. Mana khabarnya? Fil fasli. Cocok nggak fil fasli jadi khabar? Cocok. Cocok kan? Misalnya kita belajar di sini, laki-laki belajar di sini, tempat ini misal pagi-pagi. Ya, istri kita di rumah, ya, bertanya anaknya, mana abi misalnya, mana apa namanya bapak. Maka istri kita mengatakan, ayahmu di warkop. Ayahmu mubtada, khabarnya apa? Di warkop. Kan khabar itu menyempurnakan makna mubtada. Dia nggak sempurna makna mubtada itu kecuali datang berita tentang khabar itu. Mana abi? Abi sedang belajar. Atau abi di warkop belajar misalnya. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi begitulah. Kadang khobar itu ada yang langsung muncul seperti ini. Bilalun ghaniyun. Bilal adalah orang yang kaya. Langsung. Ada yang langsung. Ada juga yang dari segi langsung dia nggak kelihatan. Marfu'nya nggak kelihatan. Tapi kondisinya yang kelihatan. Kondisinya tetap keadaan marfu. Jadi walaupun sebuah isim itu nggak bisa langsung muncul marfu'nya, maka kondisinya tetap marfu. Sama kayak hadihi tadi. Hadihi kemasukan inna, tetap inna hadihi. Tapi apakah kondisi dia itu tidak mansub? Kondisinya mansub. Penulisannya saja yang tidak. Sama kayak ini. Fil fasli. Secara penulisan tidak kelihatan seakan-akan marfu.
Tapi kondisinya tetap marfu karena itu haknya dia. Haknya dia memang marfu sebagai khobar untuk apa? Isimnya si inna atau khobarnya si inna. Paham tak? Seperti itu. Baik, berikutnya. Yang terakhir. Yang ke-10. Yang ke-10 itu contohnya al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Apa artinya al-ma'u baridun? Nah, di sini aja kita catat ya. Hapus ini pengertian badal. Al-ma'u baridun. Menjadi nomor 10 saya tulis di sini. Menjadi innal ma'a baridun. Hmm. Innal ma'a baridun. Mana isimnya inna? Al-ma'a. Sudah? Makanya dia menjadi mansub. Kemudian, khabarnya mana? Baridun. Khabarnya harus mar. Baik. Selesai dalam pembahasan ini terkait dengan pembahasan masukkan inna kepada contoh-contoh yang telah beliau sebutkan. Berikutnya kita lihat ada contoh di bawah itu as-sayyaratu jamilatun. Lihat semua ya. As-sayyaratu jamilatun. Apa artinya itu, Abu Abdurrahman? Mobil itu indah atau mobil itu bagus ya. Mobil itu bagus, cantik. Kamu perhatikan. As-sayyaratu dia sebagai al-mubtada. Isim di awal kalimat kan? Kemudian jamilatun dia sebagai khabar. Dia menyempurnakan makna sayyarah enggak? Coba hilangkan jamilatun. As-sayyaratu. Misalnya tiba-tiba orang bilang, Akhnawir misalnya. Sayyaratu. Kenapa sayyaratu? Loh, kenapa mobil? Mobil itu harus diberitakan. Ternyata berita tentang si mobil itu dia jamilatun, bagus. Paham ya? Jadi itu mubtada dan khabar. Masukkan inna. Menjadi inna sayyarata jamilatun. Lihat ya di bawah situ. Inna sayyarata jamilatun. Sesungguhnya as-sayyarata mobil itu jamilatun. Bagus. Mana isim inna? As-sayyarata. Dari mana kita tahu dia isimnya inna? Buktinya dia langsung datang setelah inna. Kemudian dia mansub. Makanya menjadi as-sayyarata. Maka dia isim inna. Kemudian jamilatun. Jamilatun adalah khabar in. Cocok nggak jadi khabar inna dia? Cocok. Nah, perlu dipahami, dia bukan lagi menjadi khabarnya mubtada, tapi khabarnya inna. Dan as-sayyarata bukan lagi mubtada, tapi namanya isim in. Bisa dipahami ini? Sebelum kemasukan inna, namanya mubtada khabar. Begitu kemasukan inna, mubtada berubah nama menjadi isim inna, khabar berubah nama menjadi khabar inna. Asalnya khabar mubtada, berubah nama menjadi khabar inna. Selesai toh? Nah, gampang ya. Berikutnya, kita masuk lagi dalam pembahasan yang ke-7, tamrin yang ke-7. Nah, ini agak sulit sedikit pembahasannya, tapi ini sesuatu yang memang mesti kita pelajari. Soal yang ke-7 ini, kita disuruh untuk mengerjakan soal lagi. Ya, namanya juga tamrin soal ya. Ini kita memang mengerjakan soal. Silakan diharakati. Kata beliau, tamrinus sabi' ta'ammal al-mithalaini. Semua lihat bukunya. Ta'ammal al-mithalaini. Thumma kawwin. Thumma kawwin. Ta'ammal al-mithalaini. Thumma kawwin. Thumma kawwin. Tahu kawwin? Nanti. Thumma kawwin jumalan. Mithlahuma. Thumma kawwin jumalan. Mithlahuma. Minal kalimatil atiyati. Minal kalimatil atiyati. Saya ulang ya. Ta'ammal al-mithalaini.
Kalau mau diharokati ta'ammalnya menjadi ta'ammalil misalaini. Thumma kawwin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyati. Sudah? Sudah lengkap harokatnya? Berikutnya artinya. Ta'ammal. Ta'ammal sudah sering. Apa artinya? Perhatikanlah. Bisa catat lagi. Perhatikanlah al-misalaini. Dua contoh berikut ini. Perhatikanlah dua contoh ini. Nanti ada dua contoh yang dikasih. Thumma kawin, kemudian kawin, buatlah. Kawin artinya apa? Buatlah. Kemudian buatlah jumalan. Sudah berlalu juga ini, al-jumal. Apa jumal di atas? Adkhil inna alal jumal. Thumma kawin jumalan. Apa jumalan? Kalimat-kalimat. Dia jamak dari jumlah. Kalau jumlah kan satu kalimat. Kalau jumal, jamaknya. Sudah? Kemudian buatlah kalimat-kalimat mithlahuma, seperti keduanya. Maksudnya seperti keduanya itu seperti contoh dua yang akan dikasih. Kan kata beliau, perhatikanlah dua contoh. Nanti ada dua contoh yang akan dikasih di bawah. Kemudian buatlah kalimat seperti keduanya. Disuruh tiru kita. Sudah? Nah, minal kalimatil atiyah, dari kata-kata yang akan datang. Sudah? Dua contoh ini kita harus meniru penerapan sebagaimana yang beliau berikan. Sudah? Sekarang perhatikan. Contoh yang pertama, al-misalul awwal. Sudah paham ini? Kita disuruh ngapain? Suruh ngapain Abu Hani? Suruh ngapain gitu? Suruh buat seperti dua contoh yang ada. Nanti akan ada soal untuk kita, dikasih 10 soal, tapi dia kasih dua contoh untuk kita tiru bagaimana cara membuatnya. Al-misalul awwalu artinya adalah contoh yang pertama. Ya, silakan dirokati. Al-misalul awwalu. Contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Kata beliau, aminal hindi anta am min Pakistan. Di sini kalau kita lihat ya, aminal hindi anta am min Pakistan. Coba semuanya ikuti. Al-misalul awwal. Al-misalul awwal. Aminal hindi anta am min Pakistan. Nah, perhatikan. Ini konteks kalimat pertanyaan menggunakan hamzah istifham namanya. A. A itu hamzah istifham. Sudah berlalu juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh mudarris kepada si Hashim. Ya, di percakapan Ad-Darsul Awal. Di mana mudarris bertanya kepada si Hashim ya terkait dengan beberapa pertanyaan menggunakan A. A ini namanya hamzah istifham. A namanya hamzah istifham. Aminal hindi. Apakah min dari Hindi? Apa Hindi? India. Apakah dari India anta kamu? Apakah dari India kamu? Am min Pakistana, atau kamu dari Pakistan? Kenapa min Pakistana? Ada min tapi Pakistana. Karena Pakistana itu adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Nama-nama tempat, nama negara nggak boleh ditanwin. Maka ketika dia kemasukan huruf jar, isim nggak boleh tanwin itu kaidahnya majrurnya dengan fathah. Penulisannya fathah, tapi posisi dia itu tetap majrur. Bukan mansub ya, tetap majrur, tapi majrurnya dengan fathah. Kok bisa? Ya begitulah kaidahnya. Setelah diteliti memang seperti itu ternyata. Paham toh? Baik, sekarang yang mesti kita perhatikan di sini terkait dengan kaidah hamzah istifham. Nanti akan kita jelaskan ya. Baik, sebelum itu kita lihat dulu contoh yang kedua. Al-mithalus tsani. Contoh yang kedua. Baik, semua dengarkan kemudian ikuti. Al-mithalus tsani. Al-mithalus tsani. Atabibun anta am muhandisun? Atabibun anta am muhandisun? Ya. Apa tadi artinya A? Apakah tabibun
Dokter. Anta, ya, apakah kamu seorang dokter? Kalau diterjemahkan, susun kalimatnya dengan baik. Apakah kamu seorang dokter? Am atau muhandisun, insinyur. Insinyur itu seorang yang punya keahlian tertentu dalam satu bidang, disebut dengan insinyur. Kalau zaman dulu itu ada titelnya IR, insinyur. Sekarang itu sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Sekarang itu dia jadi ST, sarjana teknik. Kalau orang kuliahan ya, kalau insinyur itu sudah tidak ada lagi. Jadi ST ya, sarjana teknik. Baik, sekarang berikutnya kita perhatikan. Di sini berarti terkait dengan kaidah hamzah, hamzah istifham. Ya baik, ini kayaknya nggak memungkinkan untuk kita selesaikan karena pembahasan hamzah istifham ini mesti saya jelaskan dulu supaya kita bisa membuat contoh-contoh soal itu dengan apa namanya? Dengan benar sesuai dengan kaidah. Nuasil insyaallah dan besok kita lanjutkan di hari Rabu. Anaktafi sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.